Jika kamu menemukan video ini, kamu beruntung. Kenapa? Karena saya akan membahas kamera murah tapi kualitas videonya sudah luar biasa bagus. Dan kamera yang satu ini jarang orang yang tahu. Jadi di channel ini saya sering membahas kamera murah. Dan kamera yang satu ini bisa menang di berbagai aspek dibandingkan kamera murah lainnya. Seperti misalkan dari mode foto, encoder, dan lain-lain. Kamu bisa lihat ketajamannya jika saya bandingkan dengan kamera murah lainnya di sini. Kamu pun bisa lihat kestabilannya jika saya bandingkan dengan kamera murah lainnya. Tapi ada juga dua kekurangannya yang sangat saya sayangkan. Apa saja itu nanti di belakang saya akan jelaskan. So, ini adalah Hawkeye Thumb 3, versi pembaruan dari Hawkeye Thumb 2 yang pernah saya bahas di beberapa tahun yang lalu. Jika di Hawkeye Thumb 2 hanya menggunakan gyro sebagai stabilitasnya, maka di Hawkeye Thumb 3 ini sudah menggunakan ACE dengan banyak pilihan pengaturan stabilitasnya. So, seperti biasa, untuk pengujian yang pertama saya akan tes dulu kestabilannya dan mari kita lihat kestabilannya seperti apa. Ini dia hasil pengetesannya. Jadi, ada 3 pilihan stabilitas di Hawkeye Thumb 3 ini. Yang pertama ada Rocksteady, kemudian Horizon Balancing, dan juga LFOV. Yang pertama ada Rocksteady, hasilnya bisa kamu lihat di sini. Ini adalah stabilitas ACE normal seperti di action cam pada umumnya. Nama Rocksteady sendiri memang sering digunakan untuk stabilizer dari action cam DJI. Semakin tinggi level yang digunakan, maka akan semakin stabil hasil gambarnya. Tapi ingat, semakin tinggi level stabilitasnya, gambar yang akan di cropping pun akan semakin banyak, sehingga lebar layar akan menjadi terlihat semakin sempit. Kemudian yang kedua ada Horizon Balancing. Jadi sistem kerjanya mengunci atau menjaga garis tengah sehingga gambar akan terlihat selalu rata, tidak miring ke kanan atau miring ke kiri, sekalipun tangan kita kurang pas saat memegang kameranya. Sistem ACE seperti ini biasanya hanya ada di kamera-kamera mahal dan memang kualitasnya sangat bagus. Dan jujur saja tidak ada action cam lain di kelas 1 jutaan yang pernah saya coba yang memiliki stabilitas sebagus ini. Yang ketiga ada LFOV atau Linear Field of View, yaitu sistem stabilitas yang tidak banyak merubah sudut pandang seperti pada pilihan stabilitas lainnya. Ia akan berusaha untuk mempertahankan lebar layar asli dari lensa di kameranya. Namun nantinya distorsi atau efek lengkungan pada benda-benda akan jadi terlihat atau efek seperti di lensa fisheye. Stabilitas tipe ini akan cocok buat kamu yang tidak ingin mengorbankan lebar layar terlalu besar. Karena di sini ACE-nya akan berusaha seminimal mungkin dalam melakukan cropping dan menjaga agar hasil gambar tetap terlihat luas. Jadi di satu tipe stabilitas saja sudah ada beberapa pilihan level, yaitu super low, low, medium, high, dan super high. Tapi saya tidak bahas satu persatu karena nanti video ini akan terlalu panjang. So, selanjutnya mari kita cari tahu bagaimana kualitas gambarnya ketika kita gunakan untuk vlogging. Ini dia hasil pengetesannya. Seperti ini hasilnya jika Hawkeye Thumb 3 saya gunakan untuk vlogging. Ini saya pakai ND filter yang ND16. Dan seperti ini hasilnya ketika saya menghadap cahaya matahari. Matahari ada di sana dan di belakang saya itu ada bendungan Jati Gede. Dan menariknya nih, lebih bagusnya lagi ya, di sana lihat ada bekas penggalian pasir. Ada legokan gitu atau cekungan sehingga membentuk danau kecil warna hijau. Kelihatan gak di kamera? Dan bendungan Jati Gedenya sendiri yang di sebelah sana ya. Seperti ini hasilnya jika saya gunakan untuk jalan kaki. Kamu bisa nilai untuk stabilitasnya ini pakai yang tipe Horizon Balancing. Kemudian untuk levelnya saya gunakan level low. Dan di belakang saya itu ada jalan juga. Jadi di sini itu sisi kanan dan kirinya itu indah banget ya. Kemudian lihat, jalan itu jalan lingkar utara untuk Jati Gede. Dan di sananya ada pesawahan juga. Ini sepertinya area yang sering digunakan orang-orang untuk camping.
karena ada bekas pembakaran juga tuh. Dan perlu saya jelaskan di sini, jadi di pengaturan saya selalu memilih low contrast dan low saturasi untuk gambarnya. Sehingga bisa kamu lihat di sini jika warna yang dihasilkan sangat pudar. Tujuannya agar mempermudah saya saat proses color grading. Sehingga yang kamu saksikan di sini kebanyakan adalah footage yang sudah saya color grading. Dan mari kita cari tahu bagaimana kualitasnya ketika kita gunakan kamera ini di atas motor atau untuk motovlog. Ini dia. Saya tidak perlu banyak bicara di sini, bisa kamu saksikan sendiri hasilnya seperti apa. Jika dipakai untuk jalan kaki saja sudah stabil, apalagi untuk di atas motor. Tentu hasilnya akan jauh lebih bagus lagi. Padahal di sini saya hanya menggunakan settingan low dengan tipe stabilitas horizon balancing. Yang saya ingin katakan di sini hanyalah jika semua footage yang saya tampilkan di sini selalu saya ambil di pengaturan low contrast dan juga low saturasi, maka warna aslinya jadi pudar seperti ini. Tapi ini bukan warna normalnya ya. Hal ini saya lakukan agar lebih mempermudah saat proses color grading. Dan bisa kamu lihat di sini footage sebelum dan sesudah di color grading seperti ini. Intinya kalau kamu ingin hasil video yang langsung siap pakai tanpa mau repot color grading, kamu tinggal pakai saja settingan di Paul atau settingan bawaan dari kameranya. Tidak perlu diutak-atik lagi. Nah, ini mungkin adalah hal yang kamu tunggu-tunggu, yaitu pengetesan di kondisi low light. Karena di sini saya akan tes dan bandingkan dengan Acroder Kit 3 dan Modovo H88 Pro yang dikenal dengan kualitas malam harinya yang bagus untuk kamera 1 jutaan. So, ini dia hasil pengetesannya. Seperti ini hasilnya ketika Hawkeye Tam 3 saya coba di malam hari atau di kondisi low light. Tapi di sini lampu ruangan ini masih menyala. So mari kita coba untuk matikan lampunya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini hanya mengandalkan pencahayaan dari cahaya di TV ini dan juga dari ruangan lainnya. Dan mungkin nanti saya akan bandingkan dengan kamera budget lainnya seperti dari Acroder, Modovo, dan lain-lain ya. So seperti ini hasilnya, dan mari kita bawa keluar seperti biasanya untuk melihat kualitasnya di outdoor ketika di kondisi malam hari atau di kondisi low light. Dan kamu juga bisa nilai kualitas suara mic internalnya seperti ini jika di kondisi yang tidak terlalu banyak suara atau tidak terlalu banyak noise. Nah, ini di tempat atau area yang lebih gelap hasilnya seperti ini. Tapi tetap ya, di sini pun ada suara dari kendaraan-kendaraan yang lewat karena kebetulan ini di pinggir jalan. Nah, hasilnya seperti ini. Sekali lagi kamu bisa nilai untuk kualitas gambarnya di kondisi low light dan juga kualitas mic internalnya seperti ini. Hawkeye Tam 3 tetap menjadi yang paling tajam, tapi noise-nya lumayan banyak dan di sini saya menggunakan settingan denoise di level medium. Jika menggunakan denoise di level yang lebih tinggi, mungkin noise akan lebih minim. Hanya saja nanti ketajamannya akan berkurang. Selanjutnya, mari kita bawa keluar untuk mengetahui seperti apa kualitas di malam harinya saat kita gunakan di atas motor atau untuk motovlog atau motoran di malam hari. Ini dia hasil pengetesannya. Overall, saya sangat puas, bahkan sangat puas sekali dengan hasil videonya ini, baik di siang ataupun malam hari. Di malam hari, hasil videonya sudah sangat baik, tingkat kecerahannya bagus, dan stabilitasnya tetap terjaga dengan baik pula. Satu-satunya keluhan saya jika digunakan di malam hari adalah noise-nya yang cukup mengganggu, dan noise-nya ini sulit dihilangkan dengan editing. Tapi apakah ini aman untuk kebutuhan sosmed? Ya, saya rasa ini sudah cukup aman karena meskipun ada noise-nya, tapi stabilitas dan juga kecerahannya sudah sangat baik. Untuk flare, kamu bisa lihat di lampu penerangan jalan. Flare-nya sangat panjang dan cukup mengganggu. Ini sebenarnya terjadi karena pelindung lensa atau frame lensanya terbuat dari plastik yang sayangnya kualitasnya jelek. Sebenarnya kalau plastiknya ini kita buka, flare-nya tidak akan muncul atau lebih minim. Tapi demi keamanan saya tidak menyarankan untuk melepas cover lensanya ini.
Nah, dan untuk cara menghubungkannya ke smartphone pun ini cukup mudah. Karena ini tidak memiliki layar seperti kamera-kamera jempol lainnya, jadi kalau kita ingin melihat review video, kita harus menghubungkannya dulu ke smartphone. Untuk di App Store, nama aplikasinya OKJ. Sementara untuk di Play Store, namanya Okai. Untuk menghubungkannya sendiri, kita tinggal nyalakan unit kameranya dengan menekan tombol power beberapa detik hingga ada suara notifikasi dari kameranya. Setelah itu, tekan tombol power 2 kali dengan cepat. Maka lampu indikator akan berkedip-kedip seperti ini. Setelah itu, masuk ke pengaturan Wi-Fi di smartphone, cari jaringan bernama Hawkeye. Hubungkan dan jika minta password masukkan 12345678. Selesai dan tinggal buka aplikasi dan kameranya saja. Sementara untuk aksesorisnya tidak banyak aksesoris yang disertakan di box penjualannya ini. Hanya ada kalung dan juga mounting untuk dipasangkan ke topi seperti ini. Tapi saya rasa ini sudah cukup karena untuk motovlog kita tinggal pakai kalungnya saja. Untuk vlog kita bisa langsung pegang kameranya seperti ini. Atau kalau kamu mau bikin konten VOV seperti misalnya saat bekerja, sedang memasak, membuat konten tutorial dan lain-lain, kamu bisa pasang kameranya di topi seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Dan menariknya lagi karena ini adalah kamera bermagnet, jadi kita bisa simpan kameranya di mana saja, termasuk di tiang lampu jalan, tiang listrik, dan lain-lain. So, kita bisa membuat footage motovlog seperti yang saya lakukan ini. So, untuk ukuran kamera murah ini sudah sangat bagus bagi saya. Tapi bukan berarti ini tidak ada kekurangannya. Berikut ini beberapa kekurangan yang terasa lumayan mengganggu bagi saya. Pertama, cover lensanya yang dari plastik itu. Seperti yang tadi saya bilang, ini cover lensanya terbuat dari plastik yang sayangnya bisa dengan mudah menempelkan sidik jari. Sehingga ketika bagian covernya ini tersentuh oleh jari kita, kualitas gambar akan terpengaruh. Apalagi ketika bagian yang tersentuh adalah bagian belakang covernya. Karena ini akan jadi sulit untuk dibersihkan. Jadi buat kamu yang suka menggunakan ND filter seperti yang saya lakukan, kamu harus berhati-hati saat mengganti cover lensanya ini. Kedua, soal garansi. Brand Hawkeye ini bukan brand besar dan juga mungkin bukan brand resmi yang masuk Indonesia. Kemungkinan ia masuk langsung dari pembuat produk ke penjual tanpa ada distributor resmi, jadi garansinya tidak jelas. Jikapun ada garansi, kemungkinan hanya ada garansi toko dari penjualnya saja yang biasanya tidak lama, hanya sekitar beberapa minggu atau 1 bulan saja. Dan kekurangan lainnya mungkin ini karena tidak ada layarnya, tapi di sini pun saya tidak bisa menyebutnya ini sebagai kekurangan karena toh banyak juga brand lain yang punya konsep seperti ini, terutama untuk kamera jempol atau kamera kecil seperti ini. So, kesimpulannya bagaimana? Hawkeye ini adalah brand yang lebih dikenal di kalangan para pengguna drone FPV. Ia sering membuat aksesoris untuk drone termasuk kamera. Dan untuk saat ini sepertinya mereka masih dalam produksi rumahan, bukan brand yang memiliki pabrik besar sehingga jumlah produksinya terbatas. Itulah kenapa di awal saya bilang Hawkeye ini belum dikenal secara umum meski sebenarnya produknya bagus-bagus dan murah-murah. So, intinya, jika kamu tertarik untuk beli kamera Hawkeye Tam 3 ini, saya akan sertakan linknya di bawah video ini sebelum kehabisan. Dan itu bukan link affiliate ya, karena pedagangnya tidak menyediakan komisi buat reviewer. Jadi ini benar-benar review murni dari saya karena saya memang suka produk yang satu ini. Dan saya tidak dibayar untuk review ini. Dan terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like jika suka, subscribe jika bisa. Saya undur diri.